Berada di balik jeruji penjara tidak menghalangi para bandar mengedarkan narkoba. Fakta ini mendorong Kepala BNN untuk menyerbu lapas yang diduga menjadi tempat subur pengendalian narkoba. Ancaman ini disampaikan oleh Komjen Pol Budi Waseso berdasarkan temuan BNN bahwa terpidana narkoba tetap bertransaksi dengan jaringan pengedar dari dalam penjara. Temuan BNN diperkuat dengan data yang disampaikan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menyebutkan ada aliran dana dari terpidana narkoba keluar lapas dengan menggunakan rekening palsu. Namun tidak mudah bagi polisi dan petugas BNN untuk memasuki lapas karena terbentur dengan aturan yang dibuat oleh pihak lapas. Ini uang ringgit Malaysia. Ini membuktikan bahwa Jadi kalau kerjasama ini tidak bisa dilaksanakan, dan secara real nanti kita akan melakukan upaya paksa dan kita akan melakukan penyerbuan di lapas. Dikala alat bukti sudah cukup, anggota lapas dan nanti bakal lagi ya kita tidak juga ya kita hadapi. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mempersilahkan BNN masuk ke lapas untuk menciduk pelaku peredaran narkoba. Yasona Lauli menegaskan selama ini Kemenkumham sudah ada kerjasama dengan pihak BNN. Kita sudah mengadakan MOU dengan BNN jauh sebelum ini. Masih zaman Pak Anang kita sudah punya MOU. Kerjasama tentang penanganan secara khusus bandar-bandar narkoba. Dari MOU itu kita sepakat membentuk blok khusus untuk ya bandar-bandar narkoba yang ditengarai masih membangun jaringan, yaitu di Lapas Gunung Sindur. Dan itu sudah selesai. Sekarang ada 17 ditempatkan di situ. Nama-nama itu kita peroleh dari BNN. Jadi dalam kerjasama itu kita mengatakan kalau BNN kita dalam kerjasama itu BNN akan menyerahkan nama-nama yang ditengarai masih membangun jaringan, membangun kontak. Maka diserahkan ke kita. Ya, kalau BNN masih melihat ada yang lain-lain, serahkan aja ke kita. Namanya kita angkat, kita masukkan ke Gunung Sindur. Ya. Karena di sana sudah kita bentuk lapas khusus, blok khusus yang tanpa komunikasi, steril, dan di situ ada Polri, kita tempatkan kerjasama, ada BNN, ada kita. Jadi cara bertamu juga tidak lagi kontak fisik, sudah seperti yang di luar negeri itu pakai kaca, pakai telepon. Jadi betul-betul ini. Nah, kalau memang ada serahkan ke kita. Nah, yang berikutnya, kalau ada hendak dilakukan penindakan hukum, saya sudah katakan silakan saja. Dan kalau ada petugas lapas yang menghalang-halangi, mana bisa boleh dihalangi kalau ada penegakan hukum? Kan bisa dikatakan ini ada perintah, surat perintah petugas dari untuk penindakan, ya. Dan ini kalau ada petugas yang segera aja beritahu ke kita, tunggu dulu sebentar, masuk aja, ambil orangnya, bisa dicegah. Karena apalagi kalau mau melakukan itu dengan perintah yang jelas, pasti lagi dibantu. Saya sudah menyampaikan berkali-kali kepada seluruh jajaran saya di lapas, jangan coba-coba, karena ini darurat nasional, jangan coba-coba bermain memfasilitasi tentang peredaran narkoba di lapas. Kalian sudah lihat sendiri beberapa petugas yang kita langsung pecat tanpa menunggu proses hukum, ya, karena ini kan darurat narkoba. Kita zero tolerance dalam. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso menegaskan akan menyerbu lapas yang menjadi tempat peredaran narkoba. Mengapa langkah ini harus dilakukan? Benarkah peredaran narkoba dengan omset miliaran rupiah dikendalikan dari dalam lapas? Kami akan langsung membahasnya, pemirsa. Akan saya perkenalkan narasumber yang sudah bersama saya di studio, yaitu anggota Komisi 3 DPR, Bang Akbar Faisal. Bang Akbar, selamat sore. Selamat sore. Nanti juga bergabung dari luar studio, sudah bersama kami dari Semarang, Kepala BNN, Bapak Komjen Pol Budi Waseso. Pak Buas, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Buas, saya akan ke Anda dulu. Pertanyaan pertama, mengapa
ancaman ini keluar dari Anda, Pak, akan menyerbu lapas, ada apa dan bagaimana latar belakangnya? Ya, karena selama ini kita kan melaksanakan kegiatan untuk penindakan ya di lapas-lapas itu. Dan beberapa tempat sudah kita lakukan dan selalu kita mengalami hambatan. Hambatannya yaitu dari petugas-petugas di lapangan ya, tugas lapas di lapangan yang selalu mereka menanyakan surat perintah itu memang sudah kita berikan, terus kepentingannya dan dia harus mengisi dalam buku dan sebagainya macam. Sehingga ini memperlambat daripada kita masuk dalam area lapas itu. Sedangkan pelaku-pelaku ini ada di dalam lapas dan sedang melakukan kegiatan yang kita monitor dengan peralatan kita, dengan menggunakan teknologi yang harus segera kita tangani. Dan kemarin ada kegiatan kita sudah 3 kali yang kita lakukan dan ketiga-tiganya itu kita gagal. Karena apa? Begitu kita masuk di lapas itu, narkotika itu ada di tebaran di sekitaran lapas itu, termasuk alat hisap, termasuk alat handphone yang sudah dirusak, sehingga kita tidak bisa menelisik ini miliknya siapa dengan kaitannya dengan orang yang kita sedang lakukan penyelidikan. Nah, ini sudah beberapa kali. Kalau dari Pak Menteri dan Dirjen Lapas memang sudah firm terhadap kita bahwa kita diberikan suatu kebebasan karena kita ini melakukan pekerjaan berdasarkan undang-undang dan atas nama negara juga. Ya, sebenarnya tidak perlu lagi kita seperti yang kemarin ya. Ini kan dilakukan oleh oknum-oknum dari lapas itu yang memang menghambat kita supaya memberi kesempatan kepada para bandar-bandar di dalam lapas itu untuk menghilangkan barang bukti. Itu Pak Buas, alasannya adalah lebih ke arah prosedural seperti itu. Tapi apakah ada indikasi bahwa petugas lapas yang menghambat kinerja pemberantasan korupsi dari BNN ini juga merupakan bagian atau terkait dengan jaringan narkoba di dalam lapas ini? Ya, paling tidak dengan upaya mereka menghambat berarti mereka sengaja untuk memberi kesempatan para pelaku-pelaku di dalam lapas itu untuk menghilangkan barang bukti. Berarti kan ada hubungannya antara mereka dengan para pelaku ini. Dan yang saya sampaikan ini ada bukti-bukti dan ada dasarnya karena hasil tapping kita, penelusuran kita, ada rekamannya semua dan nanti akan saya sampaikan kepada Pak Menteri, termasuk juga ke Dirjen Lapas supaya permasalahan ini jelas. Oleh sebab itu kemarin kami karena sedang giat-giatnya melakukan penindakan jaringan di lapas, di mana sebagian besar dari hasil pemantauan kami, ini jaringan ini bekerja di dalam lapas-lapas yang ada. Ini yang sedang kita lakukan sehingga kita berharap mendapat dukungan penuh dari para lapas sehingga kita bisa melakukan penindakan terhadap para pelaku-pelaku bandar yang ada di dalam lapas itu. Baik, Pak Buas, nanti juga Bapak tetap bersama kami, saya akan langsung lempar ke Bang Akbar Faisal. Bang Akbar, Anda dari Komisi 3, bagaimana Anda melihat ini? Satu, bahwa sepertinya para bandar ini tidak jerah, bahkan mendapatkan tempat yang tanda kutip nyaman, karena juga terlindungi, bisa melakukan transaksinya dalam lapas. Dan juga bagaimana soal petugas lapas yang seakan-akan menjadi penghalang prosedural ini? Hari ini saya ingin mengatakan bahwa narkoba sungguh-sungguh harus mendapatkan perhatian kita semuanya. Saya bisa paham kalau Mas Buas kemudian menjadi lebih ekstrim sekarang ini. Kaget juga saya, tapi ya itu saya paham lah. Atau justru diperlukan memang orang-orang seperti Pak Buas ini? Bukan soal itu, tapi ini soal gaya bahasa. Tapi saya paham lah. Kenapa demikian? Saya ada data sedikit nih. Jumlah tahanan narkoba kita ini hari ini sampai tahun 2015 itu ada dari 7 peringkat yang tahanan khusus itu, narkoba itu 2 peringkat atas. Totalnya 56.000. Bandar narkoba atau pengedar 33.429 orang, narkoba pengguna itu 22.000. Baru kemudian di bawahnya itu korupsi urutan ketiga 3.000 orang, illegal logging 805 orang, human trafficking 294, teroris 181, pencucian uang 105. Yang ingin bandar nih 34.000. Yang ingin saya katakan bahwa ini ancaman. Anda bisa membayangkan
kebetulan saya melakukan riset kecil. Indonesia hari ini nyata-nyata sudah menjadi negara tertinggi di ASEAN untuk pengguna. Memang uangnya besar. Saya dengar kita akan juga berhubungan dengan teman-teman PPATK, tapi ada data kecil sedikit saya katakan. Total transaksi narkoba di wilayah Asia itu 160 triliun. 30% ada di Indonesia. Total, sekitar kalau kita sebut angka sekitar 48 triliun. Angka yang besar. Dengan ada 10 provinsi yang endemik terbesar. Jawa Barat yang terbesar, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Lalu bagaimana Anda melihat upaya pemberantasan ditambah bahwa tidak ada sinkronisasi atau kerjasama yang baik antara petugas lapas? Kalau kemudian begitu, maka kemudian tentu saja saya sedih karena ternyata kita masih belum bergerak pada wilayah koordinasi. Ini adalah domain kami di Komisi 3. Insya Allah saya menjanjikan kepada Mas Buas, orang yang sangat concern dengan tugas barunya di BNN, kami akan membicarakan di Komisi 3. Saya mau bertanya sebenarnya, komunikasi dan koordinasi, apakah sudah dalam bentuk MOU antara BNI ini misalnya? Nah kita pengen tahu sebenarnya apa bunyinya, untuk kemudian Pak Buas tidak lagi kemudian ngamuk seperti ini. Saya paham sih sebenarnya. Jangan sampai ada ancaman serbu lagi gitu ya. Kami beberapa kali turun ke lapas, harus saya katakan memang bahwa kemudian memang ada beberapa hal yang memang harus diatasi. Tapi saya percaya kok, Pak Loli orang yang sangat concern masalah ini dan dirjennya itu, Pak Dusak itu orang yang memang dari LP. Dia tahu betul. Saya kebetulan pernah ke Nusa Kambangan, itu memang ada beberapa hal harus diperbaiki. Misalnya tentang apakah disatukan para pengguna narkoba itu atau tidak. Karena memang jumlah tahanan kita sekarang ini kan untuk 2 lapas narkoba itu, narkotika kan ada sekitar 21. Oke, baik. Nah, ini kan menyangkut dengan sarana dan bagaimana kesiapan petugasnya di dalam. Oke, baik. Bang Akbar dan juga Pak Buas, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, kami akan membawa juga mengungkap fakta lainnya bahwa ternyata 62% tahanan di dalam lapas adalah tahanan narkotika dan uang yang beredar. Temuan BNN mengatakan 17 miliar rupiah merupakan modus pencucian uang dari BNN. Kami lanjutkan saat kita tetap bersama kami.